Tapi karena masih banyak yang belum masuk, Vene tunggu sampai jam 1:10 ya. Tunggu semuanya masuk. Baiklah. Iya. Meli jangan bucin. Berarti kan? Belum. Meli jilbabnya kebuka-bukaan. Mau lah orang ada perempuan tanya ya. Kau mana? Oh, sorry, mereka hidup. Ya kan, Meli 50 ke? Sorry, video kayak yang mantep gitu. John nggak mantul suaranya. Apa? Suaranya nggak mantul. Absen juga tidak.
Materi pendidikan nilai dalam globalisasi. So, jangan kan tinggal saya dulu saja. Terus dia mau snack tadi 10 satu orang baca. Jadi ini ini palingan berapa? 10 ya. Ya, ini ada nih. Dari berapa? Slide ketiga sampai slide enggak, saya juga baca dia. Lihat di internet. Oke, karena udah jam 1:10, ini absen. Kalau ada temannya yang masih belum masuk, segera suruh masuk ya teman-teman. Tantri Palupi. Hadir. Fadila. Hadir. Meli. Hadir. Shirley. Hadir. Kisti. Hadir. Ainun. Ainun. Kelompok 9 yang maju. Besok tanggal 17 kan, 14 tanggal 14. Tias. 11. Rida. Hasmi. Hadir. Reisi. Hadir. Vera. Hadir. Sintari. Hadir. Teti. Hadir. Krishna. Hadir. Yuni. Hadir. Fernanda. Hadir. Cinta. Sinta Rahmania.
Adelia Hadir. Nirma, Hadir. Ica, Hadir. Silakan semua. Dinda, hadir. Hafifa, Hafifa, Joni, Hadir, hadir. Ani, Ani, Litvianiswi, Hadir, Pen. Nurul Rahmat, Hadir. Arya, Hadir. Billy, Hadir. Christian Devo, Hadir. Restika, Hadir. Friska, Hadir. Flaviana, Hadir. Fadil, Hadir. Della, Hadir. Messi, Hadir. Cindy, Hadir. Ferry, Hadir. Wanda Cici, Hadir. Kayaknya aku duduk sini di atas. Rizky Firmansyah, Rizky, Sinta Rahmania, Hafifa, Ani. Oke, terima kasih teman-teman. Gimana Bang Ben? Itu jangan lihat buku. Karena tak ada buku lagi. Mana lagi? Tidak lah. Aku kepengen. Bisa kayaknya baca. Bisakah? Bisa. Aku sedikit masuk. Mulanya siapa moderator? Jam mic. Baik, silakan kepada moderator kelompok 12 untuk memulai. Bentar ya.
Udah. Udah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Rio Pranata, SPD MPD, dan teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita bisa melakukan presentasi pada hari ini. Saya, Cindy Handayani, selaku moderator, akan memimpin jalannya presentasi. Adapun susunan acaranya, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua, perkenalan dan penyampaian materi dengan judul Pendidikan Nilai dalam Era Globalisasi, yang ketiga, tanya jawab, yang keempat, penutup. Baiklah, yang pertama, mari kita buka presentasi ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, yang kedua, kepada kelompok pemateri, silahkan memperkenalkan diri dan menyampaikan materi. Perkenalkan, nama saya Ferry Pomsatun Kotani. Perkenalkan, nama saya Rida Hia Aulia. Pertama, hakikat perkembangan pendidikan nilai di era globalisasi. Pengertian globalisasi. Menurut Cohen dan Kennedy, berpendapat globalisasi adalah seperangkat transformasi yang saling memperkuat dunia yang meliputi perubahan konsep ruang dan waktu. Kebergantungan pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda, peningkatan interaksi kultural, meningkatnya masalah bersama dalam bidang ekonomi, lingkungan, dan permasalahan lazim lainnya. Secara bahasa, global berarti mendunia, sedangkan ization merujuk kepada suatu proses. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, globalisasi berarti proses masuknya informasi, pemikiran, gaya hidup, dan teknologi ke ruang lingkup dunia. Dapat disimpulkan bahwa globalisasi merupakan serapan dari kata globalization atau globalisasi dapat diartikan sebagai sebuah fenomena integrasi internasional yang muncul karena pertukaran pandangan dunia. Yang kedua, pengertian pendidikan nilai. Pendidikan nilai merupakan bagian integral kegiatan pendidikan, karena pada dasarnya pendidikan melibatkan pembentukan sikap, watak, dan kepribadian peserta didik. Pendidikan tidak hanya bertujuan menghasilkan pribadi yang cerdas dan terampil, tetapi juga pribadi yang berbudi pekerti luhur. Oleh sebab itu, pendidikan terus membantu peserta didik untuk nilai-nilai dan menempatkannya dalam keseluruhan hidup mereka. Lalu B, perspektif global pendidikan nilai. Pembahasan isu pendidikan nilai moral yang terjadi di 3 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan India. 3 negara itu dapat mewakili karakteristik bangsa dengan latar belakang ideologi yang berbeda. Indonesia merupakan negara Pancasila yang mayoritas Islam. India merupakan negara federal yang tetap mempertahankan nilai-nilai agama sebagai nilai universal. Malaysia merupakan representasi negara yang memiliki bangsa mayoritas Islam sebagaimana negara Indonesia. Selanjutnya di Indonesia, pendidikan nilai di Indonesia disadari atau tidak masih belum banyak menyentuh pemberdayaan dan pencerahan kesadaran dalam perspektif global. Persoalan pembenahan pendidikan masih terpaku pada kurikulum nasional dan lokal yang belum pernah tuntas. Lalu di India, pendidikan nilai di India tampak lebih populer dibandingkan dengan di negara lain. Dalam pendidikan nasional India, pendidikan nilai dikembangkan sebagai usaha untuk meningkatkan kesadaran nilai ilmiah, sosial,
dan kewarganegaraan yang tidak secara khusus dikembangkan melalui satu sudut pandangan agama. Dan yang ketiga, di Malaysia, pendidikan nilai dilakukan di sekolah dasar dan pengembangannya dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung, pendidikan nilai diajarkan melalui pendidikan moral dan mata pelajaran agama. Sedangkan pendidikan nilai yang tidak secara langsung dikembangkan melalui sejumlah mata pelajaran lainnya, seperti program pendidikan kewarganegaraan dan melalui kegiatan kokurikuler. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Rida Hidayah Aulia. Saya akan mengunjungi yang disampaikan oleh Ferry. Yang C, dampak globalisasi bagi pendidikan. Yang pertama, dampak positif globalisasi bagi pendidikan. 1. Sistem belajar mengajar yang tidak selalu tatap muka. 2. Kemudahan dalam mengakses informasi pendidikan. 3. Meningkatnya kualitas pendidikan. 4. Meningkatnya kualitas pendidikan. 5. Pertukaran pelajar. 6. Mendorong siswa untuk menciptakan karya inovatif. Yang kedua, dampak negatif globalisasi bagi pendidikan. Pertama, menurunnya kualitas moral siswa. Kedua, meningkatnya kesenjangan sosial. 3. Tergerusnya kebudayaan lokal. 4. Munculnya tradisi serba cepat dan instan. 5. Komersialisasi pendidikan. D. Pentingnya pendidikan nilai dalam globalisasi. Dalam proses pendidikan nilai, tindakan pendidikan yang lebih spesifik dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang lebih khusus, seperti dikemukakan Komite APED, Asian and the Pacific Program of Educational Innovation for Development. Pendidikan nilai secara khusus ditujukan untuk A. Menerapkan pendidikan nilai kepada anak, B. Menghasilkan sikap yang mencerminkan nilai-nilai yang diinginkan, dan C. Membimbing perilaku yang konsisten dengan nilai-nilai tersebut. Dengan demikian, tujuan pendidikan nilai meliputi tindakan pendidikan yang berlangsung mulai dari usaha penyadaran nilai sampai pada perwujudan perilaku-perilaku yang bernilai. Sekian dari kelompok kami, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok 11 yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Saya akan membuka untuk 2 penanya. Kepada yang ingin bertanya, saya persilahkan untuk melakukan raise hand. Baik, untuk penanya pertama, saya persilahkan kepada Ainun Nazila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apa yang membuat pendidikan moral, apa yang membuat pendidikan nilai moral di negara Indonesia, Malaysia, dan India memiliki sebuah persamaan dan perbedaan? Apakah sudah jelas? Sudah. Baik, terima kasih, Terima kasih. Ainun Nazila. Selanjutnya, untuk penanya kedua, saya persilahkan kepada Friska Yunika. Baiklah, saya ingin bertanya, bagaimana pemerintah Indonesia menanggapi persoalan pembenahan pendidikan yang masih terpaku pada kurikulum nasional maupun lokal? Perlu diulang nggak? Ulang lagi sekali. Bagaimana pemerintahan Indonesia menanggapi persoalan masih terpaku pada kurikulum nasional maupun lokal? Udah, Kak? Oke, udah. Baik, terima kasih, Friska Yunika.
Selanjutnya adalah sesi jawab. Untuk kelompok 11, saya persilahkan untuk menjawab pertanyaannya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ainun. Yang sebelumnya pertanyaannya, apa yang membuat pendidikan nilai moral di negara Indonesia, Malaysia, dan India memiliki sebuah persamaan dan perbedaan? Jadi hal itu terjadi karena masing-masing negara memiliki ideologi yang berbeda. Pendidikan nilai moral pada jenjang pendidikan dasar menunjukkan beberapa kesamaan. Tapi fokus pendidikan nilai moral pada jenjang pendidikan tersebut berkaitan dengan nilai tata kepribadian diri dan tata hidup berbagai berbangsa dan bernegara. Untuk lebih lanjutnya pendidikan nilai moral di 3 negara tersebut sama-sama sih dihadapkan pada berbagai persoalan, baik yang pendidikan nilai moralnya terencana dan terprogram dalam kurikulum maupun yang tidak. Tapi pendidikan nilai moral pada hakikatnya inheran dalam setiap mata pelajarannya. Jadi ada pula pendidikan nilai moral yang lebih diarahkan pada pendidikan jadi pendidikan nilai moral yang lebih diarahkan di berbagai negara yang kesamaannya di agama dan di kependidikan keluargaannya. Sekian. Apakah sudah jelas? Sudah, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rizka. Pertanyaannya, bagaimana pemerintah Indonesia menanggapi persoalan pembenahan pendidikan yang masih terpaku pada kurikulum nasional ataupun lokal? Nah, pemerintah Indonesia telah menanggapi persoalan pembenahan pendidikan dengan berbagai kebijakan, termasuk dalam hal kurikulum. Seperti baru-baru ini, pemerintah menerapkan kurikulum merdeka, yang mana bertujuan untuk mengembangkan kecerdasan serta kreativitas peserta didik, serta memperhatikan potensi dan kebutuhan setiap individunya. Selain itu, pemerintah juga memberikan ruang dan dukungan bagi pengembangan kurikulum lokal di daerah-daerah. Hal tersebut diberikan dengan memfasilitasi proses pengembangan kurikulum lokal oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan kearifan lokal dan kebutuhan masyarakat setempat. Hal ini diharapkan juga dapat memperkaya dan memperluas wawasan serta pengalaman belajar bagi peserta didik. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam implementasi kurikulum yang mana baik dan efektif di lapangan, terutama dalam hal peningkatan kualitas guru dan fasilitas pendidikan yang memadai. Jadi, oleh karena itu, pemerintah masih terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia melalui berbagai program dan kebijakan yang ditingkatkan secara terus-menerus. Sekian jawabannya, apakah bisa dimengerti? Sudah, Peri. Makasih. Sama-sama. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah sesi penutup. Mari kita tutup presentasi hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya Cindy Handayani selaku moderator pamit undur diri.